gudang, pengawasan, pemantauan dan pengambilan sampel terhadap hama beras. Hama ya, itu masuk hama ya? Hama gudang. Iya, hama gudang beras, dalam rangka menjamin bahwa kualitas beras yang ada di wilayah Fakfak yang dijual belikan semua sesuai dengan kualitas. Jadi ini adalah memastikan bahwa beras-beras ini layak dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten Fakfak. Izin, jadi kegiatan hari ini itu kita melakukan monitoring atau pemantauan terhadap organisme pengganggu tumbuhan. Dalam hal ini kami mengecek hama gudang. Jadi kami mengecek hama gudang yang belum terdapat di wilayah Fakfak, tapi sudah ada di wilayah lain. Jadi misalnya dia jenisnya, spesiesnya itu Trogoderma granarium. Yeah. Itu dia dapat merusak biji-bijian termasuk beras itu. Jadi kita pemantauan ke gudang untuk memastikan bahwa hama tersebut belum ada di Kota Fakfak. Berarti salah satu ini untuk menjamin ya, menjamin mutu daripada beras yang masuk di Fakfak. Apakah hanya beras saja, Bu? Beras termasuk tepung. Iya, dengan biji-biji. Kedelai juga tidak? Kedelai. Iya, jadi ini berarti kita menjamin kualitas beras untuk kebutuhan masyarakat Fakfak. Baik Ibu, terima kasih. Beras di gudang Fakfak akan dilakukan pemeriksaan hama dan pengambilan sampel hama guna menjaga kualitas beras agar tetap terjaga dengan baik. Dia sudah berapa lama ini, Pak? Beras ini belum lama sih. Kadang-kadang di kontainer juga beras. Ini kita sudah temukan ada 2 jenis hama gudang yang berbeda. Ini ada 2 spesies. Ya, itu ada hama. Ini ada Sitophilus granarius, terus yang satunya Oryzaipilus. Oryzaipilus. Ya. Ya, sudah ditemukan beberapa jenis hama perusak kualitas beras. Baru Ibu, itu cara penanggulangannya seperti apa biasanya? Ya, jadi bisa dijemur. Bisa dijemur. Dia membutuhkan sinar matahari, matahari. Biar menekan dia punya perkembangan perkembangbiakan supaya dia jangan bertelur terus semakin banyak di dalam beras. Jadi mungkin beras yang sudah ada kutunya atau hama gunanya itu dijemur, diberi perlakuan lah untuk. Kalau di tepung apa ya Bu jenisnya kutu? Biasanya paling banyak itu yang kalau kita ayak ada kutu beras, terus ada ulat itu larvanya dari Oryzaipilus surinamensis. Itu dia bisa juga merusak kualitas tepung. Semakin lama dia semakin banyak tepung itu dia akan kualitasnya jadi rusak sehingga bisa menimbulkan bau tengik juga. Baik, siap. Iya, masih dengan jenis yang sama ya kayaknya. Siap. Beras hijau. Lagi pengecekan hama di gudang-gudang. Monitoring atau pemantauan untuk organisme pengganggu tumbuhan terkait ini hama gudang. Jadi biasa yang kutu-kutu beras ini yang biasanya itu ada Oryzaipilus, ada Sitophilus. Itu yang kita mau ambil sampelnya untuk kita identifikasi di lab tadi. Terus kita
hasilnya kita cocokkan apakah dari hama-hama yang kita dapat ini dia sebelumnya tidak ada tapi sudah ada di sini. Yang kita jaga jangan sampai hama yang dari luar masuk ke wilayah Fak-Fak ya. Iya. Apa namanya? Oryzaipilus. Oryzaipilus. Iya, Oryzaipilus. Jadi secara alami bisa cegah ya, Bu. Jadi dengan metode penjemuran ya. Siap. Kemudian biasanya menggunakan obat. Biasa di sini juga menggunakan obat ya, Pak. Kami dua. Kalau itu yang ringan Ya. kita trying Trying ya. Trying seperti apa trying? penyemprotan. Oh, penyemprotan. Ya, baik saya di gudang Bulog juga pemeriksaan sampel hama atau kutu gudang agar memastikan bahwa beras-beras yang ada di gudang-gudang dapat menjaga kualitas. Ini pengawasan setelah diberi perlakuan pengecekan hama. Gudang Bulog cukup bersih juga saat ini. Di belakang saya ini beras banyak sekali. Saya memastikan bahwa kutu-kutu gudang atau hama beras dapat terkendali dengan baik agar kita bisa memastikan bahwa kualitas beras pada gudang-gudang tersebut memenuhi syarat sehingga masyarakat tidak dirugikan. Ya, pengecekan sampel. Itu jenis apa itu? Baru dapat Sama, Pak. baru di sini baru satu jenis ya. Tapi kenapa di gudang sana udah dua jenis? Iya, itu yang kalau Sitopilus tuh dia biasanya memang lebih senang di beras-beras yang bersih. Beras-beras bersih ya? Iya. Kalau biasanya memang kalau yang Bulog itu kebanyakannya Oryzaipilus Oh, begitu. dengan Tribolium. Tapi kalau yang beras bersih itu biasanya yang ini dia agak keras. agak keras itu Sitopilus dia ada moncong. Oh, ada Sitopilus moncong, ada iya. moncong. Iya, bagus. Iya, sampai saat ini baru terdapat dua jenis kutu gudang atau kutu beras atau hama beras yang dapat menurunkan kualitas beras sehingga perlu ada langkah-langkah untuk menghambat perkembangbiakan hama tersebut untuk menjaga kualitas daripada beras. Ya, penyuluhan dari karantina tumbuhan terkait dengan menjaga kualitas beras dari hama perusak kualitas beras agar masyarakat konsumsi tidak dirugikan. Di sini dilengkapi dengan pengukur suhu kelembapan udara agar terpantau terkait dengan menjaga kualitas beras. Wajib untuk pertama dilaporkan kepada petugas karantina, kedua wajib mengantar area, terus melalui tempat pemasukan dan pengeluaran. Jadi setiap barang yang masuk itu semuanya wajib dilaporkan. Arahan Jadi dari untuk petugas karantina administrasi Fak-Fak itu untuk kepada BNPB, penanggung jawab setelah gudang. itu dia masuk dalam golongan butiran itu Pak, terima kasih atas pelayanan Bapak terhadap teman-teman kami di sini dalam rangka pengawasan hama dan kutu beras untuk menjamin kualitas beras. Mohon Pak bisa diinformasikan Pak, ini dengan Pak Kepala Bulog Fak-Fak ya, bisa diinformasikan posisi stok untuk hari ini seperti apa Pak? Baik. Ya, terima kasih Pak Luki. Jadi stok per hari ini per tanggal 30 September 2021 stok yang tersedia di gudang kami untuk beras 620 ton dan untuk 2 minggu ke depan akan datang 1.100 ton. 1.100 ton ya Pak ya. Berarti 1.800 800. cukup untuk 3 bulan ke depan. Sedangkan untuk stok gula kita masih ada 55 ton. Gula penugasan ya Pak ya? Gula sebenarnya bukan gula penugasan, cuman kita tetap jualnya masih di bawah HET, masih di HET lah. HT berapa Pak harganya di Untuk bawah? HET-nya gula kita jualnya 12.500 per kilo. 12.500. Kemudian untuk beras berapa Pak 1 kilo? Untuk beras kita ada berbagai macam Pak, ada yang Iya. 50, ada yang 5 kilo, ada yang 10. Iya. Jadi untuk yang kemasan 50 kilo itu ambil di gudang itu harga 8.900.
per kilo, Per artinya per kilo tapi belinya satu sak ya. satu sak. Kemudian- untuk yang kemasan 5 kilo atau 10 kilo kita mungkin ada sedikit tambahan di kemasan, dan pengemasannya itu per kilonya jatuhnya 10.000. Iya, baik Pak. Kemudian khusus untuk minyak goreng Pak, apakah Bulog Fakfak juga mendatangkan minyak goreng Pak? Oh ya, untuk minyak goreng kita juga ada stok. Kita masih ada sekitar 15 ton Pak, 15 ton liter itu baru datang minggu kemarin. Jadi Iya. kita juga jualnya cukup terjangkau. Itu yang kemasan 1 liter pouch. Berapa harganya Pak per liter? Per liter kita jualnya 16.000. 16.000. Iya. Berarti ini juga masuk di dalam minyak goreng premium ya. Saya lihat Minyak itu goreng kelihatan premium. Berarti baik Pak, terima kasih informasi yang telah diberikan kepada masyarakat Fakfak terkait dengan stok dan harga. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, bongkar tepung dari kontainer spill. Punya siapa Pak? Oh, Cendrawasih. Baik, berapa kontainer? Yang hari ini dibongkar berapa kontainer? 1? Oke, baik. Makasih ya. Kita di gudang Cendrawasih melihat stok tepung masuk di Fakfak cukup. Saya di gudang Cendrawasih memastikan stok tepung aman. Iya, tepung pengecekan kutu tepung untuk menjaga kualitas agar tepung tetap terjaga kualitas pengendalian kutu. Iya, stok tepung masuk di gudang Cendrawasih. Ini ibu, mereka biasa ada perlakuan untuk beras yang sudah terkontaminasi dengan Kutu. kutu beras yang jumlahnya banyak. Pernah dikasih obat begitu? Atau dijemur atau diayak atau di bagaimana supaya beras itu baik untuk dijual kembali? Pernah? Atau berasnya langsung Atau Ya selama ini kan nggak pernah ini. nggak pernah ya? Langsung habis ya? Ya, tidak pernah perlakuan khusus ya, Ini Bu ya? kan agak lama. Ini makanya ini jual tidak proses. Iya. Gitu. Dari dewasa. Iya, baik, selamat pagi. Hari ini hari Kamis tanggal 30 September 2021. Tepat di belakang saya tiba KM Sangyang dari Sorong pukul 8.30 menit, tiba di pelabuhan Fakfak. Informasi muatan turun barang kebutuhan pokok didominasi telur ayam. Kemudian penumpang turun 177 di belakang saya, banyak. Kemudian penumpang lanjutan 20 orang. Kemudian rencana penumpang naik dari Fakfak 20 orang. Kapal selanjutnya akan bertolak dari Fakfak pukul 12.00 tujuan Geser. Baik, terima kasih informasi pemantauan perdagangan antar pulau Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Fakfak. Pemeriksaan dokumen. Mari. Vaksinnya ada. Ya, barang turun campuran.